Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Dunia mendoktrin kita bahwa hanya mereka yang pandai, kaya, berpengaruh, terpandang, tampan atau cantik yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Intinya orang-orang yang sempurna menurut ukuran dunia itulah yang akan berhasil menjadi pemenang dalam hidup ini. Dan membuat manusia berusaha keras untuk memenuhi semua tuntutan tersebut, berapapun biaya yang harus dikeluarkan dan apapun yang harus dikorbankan. Sebaliknya, yang merasa tidak mampu untuk memenuhi semua hal itu menjadi orang yang sangat tertekan, kesepian, terpinggirkan, membenci diri sendiri, dan bahkan tidak sedikit yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Demikian juga di kalangan orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus atau beragama Kristen. Sampai-sampai mereka berpikir sepertinya Tuhan pun juga akan lebih suka dan lebih mudah memakai mereka yang beserta pengaruhnya untuk menggenapi misi pelebaran kerajaannya di bumi. Tidak mungkin Tuhan akan memakai orang-orang biasa seperti kita ini. Tahukah Anda bahwa sebenarnya setiap orang itu mempunyai kelemahan, keterbatasan atau ketidaksempurnaan, baik secara fisik, emosi, dan juga intelektualnya. Tidak ada seorang pun yang super berbakat dan cerdas di semua bidang kehidupan. Kita semua mengetahui orang-orang yang seperti apakah yang dipilih Yesus untuk menjadi anggota tim inti lingkaran dalamnya atau murid-muridnya untuk menggoncangkan dunia ini. Apakah ada orang yang hebat, terpandang, berpengaruh menurut dunia yang dipilihnya? Tidak ada seorang pun. 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai 29. Kata Paulus, ingat saja saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mau memakai orang yang pandai. Paulus yang menulis ayat-ayat ini pun adalah orang yang pandai, dan ia pun dipakai oleh Tuhan. Memang ada juga orang yang bijak, berpengaruh, dan terpandang yang dipakai Tuhan. Tetapi yang seperti itu tidak banyak yang Tuhan panggil, kata Paulus. Jadi maksud firman Tuhan ini adalah jangan kita mengira bahwa Tuhan hanya ingin memakai kekuatan atau kelebihan kita saja. Tetapi ia juga ingin memakai kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, keterbatasan atau ketidaksempurnaan kita untuk kemuliaannya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Yang dimaksud Paulus dengan apa yang lemah bagi dunia ini bukanlah dosa atau suatu karakter atau kebiasaan buruk yang bisa kita ubah, melainkan keterbatasan yang kita warisi atau sudah bawaan kita sejak lahir yang tidak dapat diubah. Seperti misalnya cacat fisik atau bakat talenta di bidang tertentu, sehingga kita tergoda untuk menarik kesimpulan, Tuhan tidak akan pernah memakai orang dengan keadaan seperti aku ini. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda sekalian. Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh keterbatasan kita. Amin. Bahkan Tuhan suka menaruh kuasanya yang besar itu ke dalam wadah yang biasa, yang rapuh, cacat, dan mudah pecah, seperti bejana tanah liat atau keramik biasa. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 kata Paulus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Kita pasti ingat cerita Daud dan Goliat, bukan? Tuhan tidak memakai Raja Saul yang berbadan tinggi besar, yang tentunya lebih ideal untuk duel menghadapi Goliat yang juga tinggi besar perawakannya. Tetapi justru Tuhan memakai Daud yang lemah bagi dunia. Daud masih remaja, masih kemerah-merahan, tidak diperhitungkan, dan tidak punya senjata tajam untuk mempermalukan yang kuat menurut dunia, yaitu Goliat dengan senjatanya yang lengkap. Tuhan memakai yang bodoh bagi dunia. Tuhan memakai yang lemah, Tuhan memakai yang hina, yang tidak dianggap dan diperhitungkan bagi dunia. Sehingga ketika orang melihat, orang tahu dan memuliakan Tuhan sambil berkata, ini pasti karena Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhanlah yang membuat perbedaan dan yang memberi kemenangan. Jadilah dirimu sendiri, tidak perlu menjadi orang lain, karena Tuhan suka memakai potensi kita dan juga kelemahan kita untuk kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.